Bayangkan seekor ular yang begitu besar. Tubuhnya saja sudah lebih berat dari mobil sedan dan cukup lebar untuk menelan seekor buaya utuh dalam sekali gigitan. Ini bukan monster dari film fiksi. Ini adalah Titanoboa cerehonensis, predator sepanjang lebih dari 12 meter yang pernah menguasai rawa-rawa tropis Amerika Selatan hanya beberapa juta tahun setelah dinosaurus punah. Dan yang membuatnya begitu mengerikan bukan hanya ukurannya, tetapi alasan di balik ukuran itu sendiri. Titanoboa hidup sekitar 60 juta tahun lalu di zaman yang disebut Paleosen, tepat setelah asteroid raksasa memusnahkan para reptil purba. Dunia yang ditinggalkan para reptil kusum itu kosong, dan alam membutuhkan penguasa baru untuk mengisi rantai makanan yang runtuh total. Fosil pertama Titanoboa ditemukan pada tahun 2009 di tambang batubara La Guajira, Kolombia, oleh tim peneliti yang awalnya mencari fosil buaya purba. Yang mereka temukan justru jauh lebih mencengangkan. Tulang belakang raksasa yang jumlahnya begitu banyak sehingga para ilmuwan sempat mengira itu berasal dari beberapa individu berbeda. Setelah rekonstruksi dilakukan, hasilnya sungguh di luar nalar. Titanoboa diperkirakan memiliki panjang antara 12,8 hingga 14,3 meter, dengan berat tubuh mencapai lebih dari 1.100 kg. Sebagai perbandingan, anakonda hijau terbesar yang pernah tercatat di masa kini hanya berukuran sekitar 6 meter. Tapi inilah pertanyaan yang membuat para paleontolog terjaga semalaman. Bagaimana mungkin seekor ular berdarah dingin bisa tumbuh sebesar ini? Jawabannya tersembunyi dalam satu fakta mengejutkan tentang bumi purba. Dan fakta itu mengubah cara kita memahami hubungan antara suhu dan kehidupan di planet ini selamanya. Dalam catatan biologis, reptil termasuk ular adalah hewan ektoterm. Mereka tidak bisa mengatur suhu tubuh sendiri seperti mamalia. Suhu tubuh mereka sepenuhnya bergantung pada suhu lingkungan sekitar. Semakin panas lingkungannya, semakin cepat metabolisme mereka bekerja, dan semakin besar pula ukuran tubuh maksimal yang bisa dicapai. Dan ketika Titanoboa hidup, suhu rata-rata bumi jauh lebih panas dibanding sekarang. Kawasan tropis seperti Kolombia purba diperkirakan memiliki suhu tahunan rata-rata antara 30 hingga 34 derajat Celcius, jauh lebih panas dari rawa tropis manapun yang ada di bumi modern. Para ilmuwan bahkan menggunakan ukuran tubuh Titanoboa sebagai semacam termometer purba. Dengan menghitung batas fisiologis maksimum seekor ular berdarah dingin, mereka bisa memperkirakan suhu minimum yang dibutuhkan untuk mendukung metabolisme sebesar itu. Dan angkanya cocok sempurna dengan data iklim purba lainnya. Rawa-rawa panas dan lembab tempat Titanoboa hidup, yang kini dikenal sebagai formasi Cerrejón, dulunya adalah hutan hujan tropis raksasa yang dipenuhi sungai-sungai besar. Di sanalah Titanoboa berburu, berenang, dan menunggu di air keruh seperti bayangan gelap yang tak terlihat sampai terlambat. Tapi ukuran sebesar ini menuntut harga yang mengerikan bagi mangsanya. Dengan jahang yang mampu membuka lebih lebar dari tubuh manusia dewasa dan kekuatan lilitan yang mampu meremukkan tulang dalam hitungan detik, Titanoboa memiliki metode berburu yang membuatnya menjadi salah satu predator paling efisien yang pernah hidup, dan targetnya jauh lebih besar dari yang Anda kira. Titanoboa berburu dengan cara yang sama dengan anakonda modern, menunggu di dalam air, menyerang secepat kilat, lalu melilitkan tubuhnya yang masif ke sekeliling mangsa. Setiap kali mangsa itu berhela nafas, lilitan itu mengencang sedikit lebih kuat, hingga akhirnya jantung berhenti berdetak. Mangsa utamanya kemungkinan besar adalah buaya purba raksasa bernama Acherontissuchus dan Cerejonisuchus, serta ikan jasta raksasa air tawar seperti bulldog fish purba. Bahkan predator berlapis baja seperti buaya pun tidak aman dari lilitan Titanoboa. Yang mencengangkan, di ekosistem yang sama,
hidup pula kura-kura raksasa dan buaya berukuran luar biasa besar, menandakan bahwa hampir semua reptil di zaman itu tumbuh jauh lebih besar dari kerabat modernnya, sebuah pola yang dikenal sebagai gigantisme Paleosen. Fenomena gigantisme ini bukan kebetulan. Setelah kepunahan dinosaurus, ketiadaan predator besar berdarah panas membuka ruang ekologis kosong, sementara suhu bumi yang ekstrim menyediakan bahan bakar metabolisme untuk mengisinya dengan raksasa berdarah dingin. Tapi jika suhu panas adalah rahasia di balik kelahiran Titanoboa, maka ada satu kebenaran yang jauh lebih menakutkan menanti di ujung kisah ini. Hal yang sama yang membuatnya begitu perkasa pada akhirnya adalah hal yang menghapuskannya dari muka bumi selamanya. Jutaan tahun setelah kejayaannya, iklim bumi perlahan mulai mendingin. Suhu tropis yang dulu menopang tubuh raksasa Titanoboa mulai turun secara bertahap, dan batas fisiologis yang dulu memungkinkan ukuran ekstrim itu perlahan menyempit. Ular sebesar Titanoboa membutuhkan lingkungan yang sangat spesifik untuk bertahan hidup. Bukan hanya suhu tinggi, tetapi juga pasokan mangsa raksasa yang stabil. Ketika kedua faktor itu mulai berubah, populasi Titanoboa perlahan menyusut hingga akhirnya punah sepenuhnya. Warisan Titanoboa tidak hanya berupa fosil di museum. Ia menjadi saksi bisu dari masa ketika planet kita jauh lebih panas, jauh lebih liar, dan jauh lebih tidak ramah bagi apapun kecuali raksasa yang sanggup menaklukkannya. Dan mungkin, jauh di lapisan bumi yang belum tergali, masih ada lebih banyak rahasia dari dunia purba ini yang menunggu untuk ditemukan.